Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Murni Hermawati Sitanggang selaku dosen pengampu PKN, dan yang saya sayangi teman-teman dari mata kuliah PKN 33. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan sebuah presentasi tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dengan anggota saya Ahmad Sarfi Aldini, Fitri Wulandari, Junaid Muhammad Zain, Nur Hayati, dan juga Supratiana Rahayu. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada anggota yang lain. Jadi di sini kami akan berpendapat bagaimana sih penegakan hukum di Indonesia. Apakah sudah berkeadilan atau belum? Jadi menurut kelompok kami, penegakan hukum di Indonesia itu masih belum berjalan dengan baik, atau bisa dikatakan sebagai belum berkeadilan. Jadi lemahnya penegak hukum di Indonesia itu dapat tercermin dari berbagai banyak hal. Contohnya itu dalam penyelesaian kasus besar yang belum dapat terselesaikan dengan efektif. Contohnya itu pada praktik korupsi. Masalah korupsi ini itu sangat-sangat memburita di kalangan pejabat. Namun ironisnya sekali, pada saat ini tuh pelaku utamanya itu sedikit sekali yang sudah terambah hukum. Nyataannya malah sebaliknya. Malah beberapa kasus ini melibatkan rakyat kecil, yang realitanya penegakan hukum di Indonesia pasti akan mencederai hati rakyat kecil yang di Indonesia, yang berujung pada ketidakpercayaan masyarakat Indonesia sendiri, khususnya pada aparat penegak hukum yang ada di Indonesia, karena adanya ketidakadilan hukum yang ada di Indonesia antara pejabat atau pada kalangan atas atau pada masyarakat kecil. Aparat penegak hukum rentan akan praktik suap, membuat hukum di negeri ini nyatanya dapat diperjualbelikan. Contohnya seperti kasus BBI yang hingga sekarang masih belum jelas titik terangnya, kasus IKTP yang melibatkan Dewan Legislasi, dan juga masih banyak kasus-kasus besar lainnya yang hingga sekarang masih mangkrak. Melihat kondisi tersebut, nampaknya kita harus bercermin kembali pada tujuan hukum itu sendiri, yaitu untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat. Kemudian contoh kasus lain yaitu contoh kakek menebang pohon mangrove di penjara 2 tahun dengan denda 2 miliar. Sedangkan kasus LBBI seperti yang disebutkan oleh rekan saya tadi, hingga sekarang masih belum menemukan titik pangkalnya. Pelaksanaan penegak hukum harus dilakukan secara adil karena seluruh warga negara Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak yang sama di hadapan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang mengatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara adil karena setiap warga negara Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak yang sama di hadapan hukum. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang ada serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Solusi yang dapat diterapkan untuk mempertahankan keadilan dalam penegakan hukum yaitu dengan cara menerapkan dan menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan karakter dapat diterapkan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan juga dapat diterapkan pada saat pembekalan seleksi calon anggota aparat penegak hukum. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dan golongan yang tidak mampu atau kurang memahami mengenai penegakan hukum yang ada, dengan tujuan agar masyarakat atau golongan dapat mendapatkan keadilan dari penegakan hukum. Ya, mungkin itu saja dari yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.